Salam jumpa sahabat delegasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua KPU Kota Medan, Bapak Musa Damani. Dan kemudian nggak ngerti kita mau nyebutnya apa ini, antara abang, sahabat, dan mitra juga ini. Abangnya kita Ilham Shah yang alhamdulillah dipercaya sebagai sekretaris di PD Golkar Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami dari delegasi sengaja mengundang tokoh-tokoh muda di Kota Medan ini dengan tema fenomena pilkada Kota Medan, di mana sebelumnya pada tahun 2015 Medan itu termasuk kota yang terparah tingkat partisipan pemilihnya, di mana hanya persentasenya itu maksimal 22% untuk seluruh Indonesia. Waktu itu ada sekitar 100-an lebih ya kali seluruh kabupaten kota yang ikut melaksanakan pilkada waktu itu. Dan Medan itu prestasinya benar-benar terparah waktu itu. Sehingga ada muncul beberapa wacana dari pegiat-pegiat politik untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu ke lembaga legislatif setingkatan di DPRD, kabupaten, kota maupun provinsi gitu. Namun juga banyak tentangan dan akhirnya itu tidak terwujud, wacana itu tidak terwujud dan tetap pelaksanaan pilkada itu dikembalikan kepada rakyat secara langsung. Nah kemudian pada pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020, kita kembali lagi dihadapi dengan persoalan pandemi COVID-19. Nah ternyata pandemi ini juga jadi momok yang hampir saja menggagalkan pelaksanaan pilkada. Maka alhamdulillah memang pilkada kan tidak digagalkan hanya karena persoalan COVID. Nah waktu itu ada beberapa lembaga survei, termasuk di sini ada catatan kami, itu hampir responden 50,2% itu menginginkan pilkada itu diundur begitu untuk tahun 2020 yang lalu. Namun ada yang mengharapkan pelaksanaan pilkada itu tetap dilaksanakan sebesar 43,4%. Nah di situ tetap dengan sebuah catatan agar protokol kesehatan itu tetap dijalankan untuk menghempang laju perkembangan virus COVID-19. Nah, yang jadi fenomena sebenarnya bagi kita, kok bisa Medan yang tadinya itu benar-benar terpuruk sebagai daerah yang terendah partisipan politiknya, nah pada pilkada 2020 ini malah tertinggi dari seluruh daerah yang ikut melaksanakan pilkada. Jadi berdasarkan pemikiran seperti inilah kami kemudian merembukkan satu rumusan gimana caranya kita bisa menghadirkan penyelenggara pemilu dengan praktisi politik untuk bisa menjabarkan situasi ini, kan begitu. Jadi kebetulan alhamdulillah kedua-duanya juga memiliki waktu yang pas sehingga kita bisa duduk di sini. Baik, untuk awal yang pertama kami persilakanlah kepada Ketua KPU Kota Medan, apa sih sebenarnya yang dilakukan KPU Kota Medan sehingga animo masyarakat begitu antusias sehingga pelaksanaan pilkada kita itu bisa berada di puncak hari ini di seluruh Indonesia. Silakan Bapak Ilham Shah. Bapak Agus Shah Damani. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Di, Bang Ilham Shah, dan pemirsa delegasi podcast ya. Nah, ini bersyukur sekali diundang nih, sahabat saya lama nih, ini luar biasa saya kenal. Cuman duduknya agak beda ini. Nah, sekarang dia mewawancari saya, dulu teman sejarah itu negara baik yang dan ini juga mengetahui juga dinamika 2015 kemarin. Baiklah, untuk pertama mungkin di soal pandemi, kita kemarin itu kan perdebatannya cukup ini ya, cukup menyita pikiran banyak pihak. Apakah pilkada di tengah pandemi itu tetap dilaksanakan atau tidak, gitu kan? Yang seperti yang sampaikan tadi ada survei, ada beberapa kajian, ada penggiat-penggiat pemilu yang memasang juga bahkan kemarin itu menyerahkan menunda tidak melaksanakan, tapi diputuskan oleh mau kepentingan akhirnya
pusat ya, oleh DPR, pemerintah, dalam hal ini tadi, kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian pilkada dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai pertimbangan lah ya. Dan KPU di daerah termasuk di Medan itu dalam positioningnya adalah melaksanakan ya, karena sudah terbit itu Perpu nomor 2 untuk dasar hukum itu kita melaksanakan di Medan ada 23 di Indonesia 217. Nah, kami sempat khawatir juga untuk farmasi ini, partisipasi pemilih, karena ada sejarah kita di tahun 2015 yang partisipasinya terendah di Indonesia. Nah, kemudian kami itu bersyukur juga ya tadi sampaikan bahwa ternyata partisipasi pemilih kita memang kalau target capaian nasional memang belum melampaui 77,5%, tetapi dalam versi partisipasi kalau lonjakan kenaikan partisipasi dari pilkada sebelumnya memang naik signifikan, bahkan dalam publikasi sementara ya Medan termasuk ranking lonjakan partisipasi tertinggi 5 besar di Indonesia. Ini tentu banyak pihak yang mengapresiasi, ada juga yang sebaliknya kan. Nah, kalau dilihat dari dari tren partisipasi pemilih di beberapa pemilu pilkada yang kita pemilu lalu ya, kalau kita beranjak dari tahun 2015 kemarin 20%, sebenarnya kalau tren partisipasi pemilih di Kota Medan ada kenaikan juga. Di Pilgub itu 55, di Pilpres 74%. Tapi tentu menyandingkan tingkat partisipasi pemilih ini tentu pilkada. Ya. Nah, dari pilkada memang benar di tahun 2010 38%, 2015 25%, sekarang 45% lebih. Jadi ini memang dari daerah Kota Medan ini farmasi yang tertinggi sejak tahun 2010. Tentu apa yang kita lakukan, mungkin saya menyampaikan beberapa hal, karena partisipasi pemilih ini tidak hanya dilakukan oleh kerja-kerja kami. Ada riset kajian yang sudah dilakukan sejak 2015 itu mengenai, dan sekarang ditambah pandemi, tantangan yang besar bagi kami. Ini kan pertaruhan juga bagi saya dan teman-teman bagaimana partisipasi publik yang tinggi. Nah, dari ini kan di masa pandemi ya. Dari evaluasi kajian kita, penelitian kampus juga banyak. Ada beberapa yang mempengaruhi penyebabnya tahun 2015 itu. Soal variabel internal kita juga aspek teknis penyelenggaraan walaupun nggak terlalu signifikan dia mempengaruhi. Soal data pemilih, soal sosialisasi, soal pendistribusian channel, soal pemetaan TPS dan lain-lain. Dan itu dari waktu ke waktu sampai hari ini itu kita lakukan perbaikan demi perbaikan. Kami kira perbaikan kami cukup signifikan untuk dilakukan sehingga muncul partisipasi yang sekarang ini. Tapi ada faktor eksternal yang menarik yang sangat mempengaruhi adalah figur pasangan calon. Nah, figur pasangan calon ya bagaimana peran-peran partai politik serta pemilu meyakinkan pemilih soal edukasi kampanyenya. Ada juga faktor-faktor kejenuhan masyarakat. Nah, di 2020 ini kami lihat ada dua aspek yang sudah sejalan. Dari aspek penyelenggara, kami sudah melakukan perbaikan. Misalnya DPT tahun 2019, sekarang 16. Jadi ada data pemilih itu yang memang yang tidak masih masuk dalam DPT, tapi kalau kajian cukup panjang ini. Nah, ini sekarang sudah kita lakukan koreksi dan lain sebagainya, mencari data kita, walaupun masih ada kekurangan, tapi lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya yang lain, aspek yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian figur pasangan calon yang muncul di kontestasi pilkada Kota Medan ini, menurut saya menarik. Layak jual gitu ya. Layak jual dan masyarakat, dan kita tidak terlalu sulit menyampaikan sosialisasi, karena mereka di Kota Medan ini mereka pemerintahan begitu gencar sekali terbantu sekali dengan media. Jadi peran media juga besar, peran peserta pemilu.
Dan masyarakat juga sendiri saya lihat sudah mulai banyak teredukasi. Nah sekarang ada keraguan Bang Lee. Bagaimana partisipasi meningkat sementara situasi pandemi? Nah, kita bekerja keras, dia dibantu banyak pihak ya, gugus tugas pemerintah, semua kepentingan kepolisian untuk meyakinkan pemilih Anda datang ke TPS, jangan takut terpapar COVID-19. Dan kita lihat di seluruh TPS kita, seluruh tugas kita di rapid test menggunakan APD dan prosesnya sesuai dengan protokol. Saya kira itu mempengaruhi proses publik juga untuk tetap datang ke TPS. Itu kira-kira Ya mungkin kita bisa simpulkan sementara ya, figur kemudian animo masyarakat ini kan berkaitan kan gitu kan. Figur itu tadi sosok figur kan begitu dia kan mereka kan. Jadi mungkin adanya sosok figur ini tadi yang memacu animo masyarakat untuk bisa ikut terlibat dan menggunakan hak suaranya pada saat pelaksanaan pilkada. Tapi kan di sini juga Pak, kita masih banyak walau tadi kita sudah sama-sama dengar pengakuan dari penyelenggara pemilu bahwa persoalan klasik itu persoalan DPT, kemudian teknis-teknis yang lain itu memang masih ini gitu, masih membayangi lah pelaksanaan pilkada. Seperti yang kita temukan juga kemarin ada di TPS 06 itu Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Deni. Dari 175 daftar DPD yang ada di TPS itu, yang menggunakan hak suara itu kurang dari 70 yang menggunakan hak suara, yang mereka terdaftar di DPD gitu. Tapi animo masyarakat yang datang ke situ yang menggunakan KTP, di fotokopi KTP-nya itu luar biasa Pak, itu luar biasa. Itu kita lihat sendiri dan bahkan sempat kita share di beberapa media sosial ya. Itu kita lihat sendiri, animo masyarakat begitu tinggi sampai akhirnya salah seorang pejabat ya di Sumatera Utara ini, kebetulan memang dia TPS di sana, itu marah. Ini gimana ini penyelenggara ini? Dia marah waktu itu, dia marah. Ini gimana penyelenggara ini? Kalau memang bolehnya pakai KTP, ya seharusnya panitia menyediakan dana untuk memotokopi KTP, jangan masyarakat lagi yang dibebankan. Itu pernyataan langsung disampaikan oleh, kalau kita boleh sebut nama mungkin ya, karena itu peristiwa kita boleh sebut nama. Itu langsung dicatat oleh Haji Baharudin Segia, Kadispora Sumatera Utara waktu itu. Nah, dan dia minta ke saya, tolong ini disampaikan ke publik. Dia minta ke saya gitu Pak. Nah, jadi kan situasi ini jadi muncul satu pertanyaan, kenapa ya? Dengan situasi begini kok animo itu luar biasa kan begitu. Nah kita juga tidak bisa pungkiri di sini kan ada peran partai politik kan begitu. Nah kita juga ingin dengar ini gimana sebenarnya apa langkah-langkah yang dilakukan partai politik sehingga masyarakat pada pilkada Medan khususnya pada 2020 ini luar biasa. Nah di sini ada Bang Ilham, mungkin Bang Ilham bisa jabarkan sedikit Bang gimana itu, apa sih yang sudah dilakukan gitu Bang. Baik, terima kasih Bung Uli. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi, itu bagian dari penyelenggaraan. Animo masyarakat itu kan tentu mereka punya sistem penyampaian kepada masyarakat, baik media elektronik atau media sosial atau media cetak ya, sehingga animo masyarakat itu banyak. Tapi kami sebagai partai politik, kami itu dilantik tanggal 20. Saya kebetulan sekretaris kota tanggal 20 bulan 11. Langsung kita mengucapkan selamat tadi ya. Langsung atas perintah ketua, mesin partai itu bergerak. Kami panaskan mesin partai itu. Kebetulan tahunnya tahun pilkada. Ada 23 kabupaten kota yang melakukan pilkada di Sumatera Utara. 23 kabupaten kota itu kami kunjungi. Jadi kami ke lapangan itu dari rentang waktu tanggal 20 sampai menjelang pilkada di Kota Medan. 4 hari sebelum pilkada Kota Medan kami turun ke Medan, kami main habis. Seluruh elemen Partai Golkar itu bermain habis.
tanpa terkecuali, mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, berjenjang ke atas sampai fraksi, provinsi, kabupaten kota. Dan daerah beririsan itu kami panggil seperti Medan khususnya, kami panggil dari sana untuk membantu menerangkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih, sehingga animo masyarakat itu juga bagian dari yang dilakukan oleh Partai Golkar, bahagian ya. Itu kami lakukan terus menerus, siang dan malam. Dan kami juga pernah kumpulkan di aula Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara 151 kelurahan, 21 kecamatan yang di Kota Medan beserta Hastakarya, Soksi, Posboro, MKGR, KPPG, kami kumpulkan semua. Hastakarya ini semacam sayap partai ya? Kalau 3 pendiri, yang lain didirikan dan saya itu KPPG dan KMPG. Itu kami kumpulkan untuk bergerak. Pertama, memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya perubahan Kota Medan. Itu yang kami harapkan. Karena kita berharap Medan ini berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua itu bagaimana memenangkan calon yang kami usung. Itu kami lakukan. Memang kenyataannya jelas di 23 kabupaten kota itu kami 70% menangkan hasil pilkada itu, baik yang diusung atau yang kader Partai Golkar pemilihan ini. Khusus Medan itu apa yang kami lakukan itu sangat luar biasa. Perintah ketua kami Pak Ijek, dia tidak mau setengah hati tidak mau setengah hati. Dia di perlukannya kami rapat bertarung sampai habis, sampai tidak ada penghabisan. Ayo bertarung. Kalau menang itu Allah yang menentukan. Cuman kalau kita manjada ya, sampai bersungguh-sungguh tidak berhasil. Dan keberhasilan itu memang jelas, walaupun itu ya partisipasi masyarakat dan didukung oleh ornamen-ornamen partai yang lain. Tapi yang di Golkar itu kami sangat berasa. Ini sangat menarik fenomena pilkada 2020 ini. Tingkat kecerdasan masyarakat juga sudah sangat dominan di Medan ini, memikirkan bahwa Medan itu harus berubah. Dan itu memang temuan partai ya? Itu temuan partai, Medan harus berubah. Bukan Medan ini dibentuk hanya sebagai cakap-cakap saja, tapi juga bahagian dari implementasi nanti setelah hasil pilkada ini. Dan kami juga akan tetap mengawasi. Yang kami usung itu akan kami awasi bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik dan membangun Kota Medan dan memasukkan investor. Itu akan kami awasi terus. Karena ketua kami berpesan, kalau sudah kita usung, kita harus jaga. Bagaimana menjaganya? Kita harus paham di sana apa yang harus dilakukan. Bagaimana perkembangan? Mungkin dalam setahun pemerintahan kami kan melihat juga apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Tapi evaluasi itu tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Nah, gimana Pak menurut Abang sendiri ya? Ini kan figur ada 2 ya. Figur ada 2 walau sebelumnya kan banyak ya. Tapi setelah penjaringan proses alam akhirnya yang muncul hanya 2 kandidat. 2 kandidat ini memang cukup familiar di kalangan warga Medan kan begitu. Ada di situ sosok petahana, kemudian ada sosok Bobi yang notabene-nya punya kekerabatan dengan presiden kita kan begitu kan. Nah, kira-kira ini figur ini berpengaruh nggak sebenarnya mendongkrak animo itu? Itu sangat berpengaruh. Kita tahu bahwa pihak ini didukung oleh 2 partai, pihak yang lain didukung oleh banyak partai. Iya. Itu sangat berpengaruh. Kenapa partai yang banyak ini memberikan amanahnya kepada 2 orang anak muda yang punya potensi? Yang punya potensi ini kan bagian potensi. Kebetulan saya pernah duduk di anggota DPRD Medan 2 periode, mungkin Bung paham ya, kita sering diskusi walaupun kadang-kadang bertengkar, tapi bertengkar untuk membangun Kota Medan. Biasa itu. Kadang-kadang ada orang yang diam saja, tapi saling bunuh.
Fokus bertengkar, saling rangkul untuk saling apa kekurangan masing-masing. Medan itu kan kita sama-sama tahu dengan anggaran sekarang itu tidak mampu untuk membangun kota Medan. Ada harapan masyarakat kota Medan, terutama kami dari Partai Golkar, bagaimana Medan ini sungguhnya akan dibangun ke depan. Kalau kata orang dulu, seharusnya tiap tahun kita berubah ya. Rumah itu kalau dindingnya rusak, kita tempel dulu, dan baru pintunya kita bagusin. Jika tidak, kan terbalik secara posisi sekarang. Kita berharap kalau dulu banjir sepinggang, berarti tahun depan tuh kena sedengkul. Ini naik dari sedangkan. Turun pula sampai mata kaki, lama-lama bisa dihabiskan. Tapi kalau terbalik dari mata kaki sedengkul sampai sepinggang, lama-lama sedada. Itu dari kelebihan air. Belum lagi masalah lalu lintas, masalah sosial. Makanya kami berikan amanah bukan melihat calon ini petahana siapa dan calon kami sungguh siapa, tapi kami berkeyakinan setelah melihat visi dan misi Bobi dan Aulia Rahman, kami berkeyakinan orang yang mampu membawa kota Medan makin maju. Itu kita harapkan. Makanya pilihan itu jatuh kepada wali kota sekarang ya. Kalau udah tetap ini mana ya? Perolehan suaranya. Udah ya. Kita lihat apakah ada daftar atau Yang jelas ada pihak yang tidak menandatangani. Dalam kompetisi itu pasti ada menang dan kalah. Kalau karena tidak menandatangani itu kan hak. Tapi KPU kan juga punya hak menetapkan. Tapi itu luar. Kita tunggu nanti kami menetapkan itu kan gitu. Kalau saya rasa kita berharap tidak ada masalah. Ya kalau ingin berkompetisi lagi nanti 5 tahun ke depan, 3 tahun setengah ke depan ya. 3 tahun setengah sesuai amanah undang-undang. Belum ada perubahan itu. Nanti kalau ada perubahan mungkin bisa jadi 5 tahun. Kita berharap lah. Jangan diperpendek jangka ini. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman ini bisa membawa oleh-oleh untuk kota Medan. Itu benar bonar atau berkah nih sekarang? Nah, jadi kalau saya ini mudah-mudahan benar dan berkah. Oh iya, benar dan berkah. Kalau udah benarnya jadi berkah. Iya, betul. Itu kita harapkan ya ke depan tuh bagaimana kota Medan ini menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ini kan kita kalau kita katakan tempat tinggal yang nyaman kan ada yang bertanya, oh berarti tidak nyaman sekarang? Ada yang terpaksa yang harus tinggal sini, nggak tahu mau pindah kemana, walaupun dia tidak nyaman. Contoh pinggir jalur hijau ya, pinggir sungai sana. Kan mereka kan kepingin tempat yang nyaman, tapi tidak ada tempat lagi. Tapi nanti kalau wali kota yang baru ini bisa membuat nyaman, kan sudah menjadi berkah. Kira-kira partai ada nggak menitipkan, Bang? Misalnya ada nggak menitipkan kepada pasangan pemenang hari ini? Kalau untuk program pembenahan masyarakat di jalur pinggir sungai ini, ada nggak kira-kira partai di bawah? Kalau ketua kami ketua IJ bukan itu saja, dia banyak yang dipikirkannya, mulai dari utara sampai selatan, dari barat ke timur dia pikirkan. Bagaimana kota Medan ini tempat tinggal kita? Ini barometernya Provinsi Sumatera Utara, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Maka ketua kami, Pak Ija itu berpikir, kalau sempat Medan ini yang dimenangkan oleh usungan kami tidak terbangun, kami akan langsung menjumpainya untuk memberikan gambaran-gambaran bagaimana Medan harus dibangun. Saya tadi sudah katakan, mudah-mudahan ada oleh-oleh yang dibawa karena kekerabatan tadi atau karena jagonya lobby wali kota dan wakil wali kota ke depan ini ke pusat agar oleh-oleh yang baik untuk kota Medan. Oke Pak, ada yang ditulis bawahi di sini Pak. Memang itu fakta ya, kita juga sama-sama melihat ya Pak. Memang anggaran Medan ini nggak layak sih, memang tidak layak. Sangat tidak layak memang dibanding dengan tata ruang luas wilayah. Ini tahu, jalan di kota Medan kan ada 3.197 km. Betul. Itu yang 100 km itu milik jalan nasional. Iya. Yang 40 km itu milik provinsi. 40 km saja. 3.000 sekian itu 200 km sudah rusak. Iya. Kalau kita katakan 200 meter itu 1 meter saja 1 juta, sudah 2 triliun. Iya, benar. Bagaimana anggaran dari dinas PU bisa menutup ini? Apakah akan sulam? Sementara kita cuma 8 triliun. 500 miliar.
miliar setahun anggaran untuk dinas PU ya. PU. Itu belum balik. Kan mencakup semua di sana. Padahal itu adalah hampir 8.000 km di Kota Medan. Yang Sumbar diperbaiki segala macam. Itu belum lagi lalu lintas. Kita bicara lalu lintas, lebih banyak kendaraan daripada penduduknya. Penduduk Kota Medan 2,6. Kendaraannya 2,7 juta dari Kota Medan ini. Bayangkan. Banyak kendaraan ya. Lebih banyak kendaraan. Jadi harusnya ini juga potensi menggali PAD, juga potensi bagaimana masyarakat Kota Medan itu lebih mengerti lagi, dan khususnya kepada wali kota berpihaklah kepada pengguna jalan, trotoarnya, bagaimana pernyaman jalan. Ini kan harus saya sampaikan sama ketua masalah-masalah ini. Ketua harus bilang itu kita awasi. Ketua kami tegas, kita usung tapi kita awasi. Tapi kami yakin bahwa ini mampu membangun Kota Medan. Kira-kira gambaran ada nggak? Kira-kira maksudku begini. Kira-kira ada nggak lonjakan anggaran yang bakal bisa ditambah oleh kandidat yang hari ini? Ini kan tahu bahwa DPRD kan fungsinya satu pengawasan, legislasi dan budgeting. Di budgeting ini kita juga mau hati-hati. Kenapa? Satu sisi masyarakat jangan kita beratkan, jangan kita berat membeban pajaknya, betul. Itu bahagian dari menyusahkan masyarakat. Tapi satu sisi kan kita ingin menaikkan anggaran untuk Kota Medan, membangun Kota Medan. Dari mana anggaran ini? Ada lobby ke pusat, ada lobby yang dilakukan sama investor. Kemampuan menghadirkan Investor kemari. Pertama, legalitasnya, undang-undangnya, kenyamanan investor, tak ada gangguan. Ketiga, mereka bisa berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat Medan, khususnya masyarakat dan PAD Kota Medan gitu. Dikatakan. Ya mungkin itu ya Pak ya, yang membuat masyarakat itu jadi tercerahkan ya. Tercerahkan dan langsung merasa wah ini memang harus berubah begitu ya. Iya mungkin ya memang faktanya kita lihat begitu ya. Iya ya Bang bisa karena Medan luar biasa. Pilkada 2020 itu Medan luar biasa. Nah kembali ke Bang Agus mungkin Bang. Ini kita kembali ke sistem Bang ya. Kita kembali ke sistem pelaksanaan. Kenapa sih Bang? Apa sih sebenarnya kendala KPU sehingga persoalan klasik ini tetap nempel dan membayang-bayangi proses demokrasi? Itu gimana sebenarnya? Klasik mana? Ya masalah DPD, double, kemudian yang ini begitu kan? Itu kan sangat klasik itu. Ya. Berarti saya sebelum itu tadi ternyata ya partai politik punya peran besar di sini di Pilkada Kota Medan yang meyakinkan pemilih gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini kita tetapkan perolehan suara tanggal 15 kemarin pukul 18.11 ya kan? Nanti malam pukul pukul 8.11 ya, pukul 8.11 nanti malam kita lihat ada nggak sengketa di MK. Kalau ada kita ikuti prosesnya, kalau tidak ada nanti kita memberitahu dari MK 5 hari baru kita tetapkan. Penetapan 5 hari ke depan ya? Ya, KPU lagi penetapan calon terpilih. Tapi tentu saya berharap sebagai penyelenggara siapapun yang menang ya itu adalah menang rakyat gitu kan. Jadi wali kota dan wali kota Medan yang terpilih nanti ya bekerja untuk rakyat, tidak hanya pada pendukungnya ya kan. Dan harapan besar masyarakat itu terhadap calon wali kota kan sudah kita gambarkan tadi. Nah jadi peran partai politik memang kami lihat cukup kuat untuk turun ya, untuk mensosialisasikan. Nah, ini salah satu nilai plus juga di Pilkada Kota Medan seperti Bang Ilham sampaikan tadi. Baik, kembali ke yang ditanya tadi, persoalan klasik ini memang variabelnya kompleks ya. Soal DPD, ya, soal soal kependudukan ya. Nah, jadi alur pemutaran data di Indonesia kita belum menemukan sih DPD yang valid 100% itu. Jadi memang jadi masalah nasional. Dan kalau dalam aspek pemutaran data pemilih itu alurnya cukup
cukup banyak sebenarnya, tetapi sumber data itu dari pemerintah, dinas kependudukan membentuk beberapa namanya diserahkan kepada divisi informasi, dianalisis, turunkan lagi ke kabupaten, kita menurunkan kepada kecamatan, kelurahan sampai petugas pemegang data pemilih PPDB kalau tidak akan disebutkan itu dicopet. Copet itu di door to door, baru naik lagi hasil copet kemudian dalam bentuk DPS perbaikan daerahnya cukup banyak, tapi itu banyak pengaruhnya sebenarnya dari sistem kependudukan ya. Jadi dia kita ini sistem kependudukan pasif. Misalnya ambil contoh, bahwa orang meninggal keluarganya tidak dilaporkan kepada kecamatan, lingkungan kecamatan, capil, maka dia tidak terhapus namanya, dia tetap tercatat dalam dinas kependudukan. Sama dengan misalnya pindah domisili. Orang pindah banyak, jadi ketaatan kita terhadap administrasi kita masih lemah. Orang pindah domisili, tidak melapor dia pindah, ya. Namanya masih alamatnya masih tercatat di alamatnya, nama orang tidak ada lagi. Nah, beberapa kasus lain misalnya Kota Medan, hampir seluruh kecamatan beririsan dengan Kabupaten Deli Serdang. Ada penduduk yang penduduk Medan berdomisili di Deli Serdang, tinggal di Deli Serdang waktunya. Ada penduduk Deli Serdang tinggal di Kota Medan, tapi administrasinya Deli Serdang. Aspek geografis itu mempengaruhi di ibu kota ini. Baru kemudian dari tingkat peran serta kita masyarakat juga dalam soal pengumpulan data ini. Ada partai politik juga ada kelemahan juga melihat ini, gitu ya. Proses begitu panjang saya ceritakan oleh tadi sampai penetapan DPT. Ketika DPT sudah tetapkan, baru komplain di ujung hari. Nah, jadi kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan apa. Tapi variabelnya banyak. Tapi di sisi kami juga ada kelemahan. Kadang-kadang tugas-tugas kita itu bekerja di akhir waktu. Kita berikan waktu sebulan, dia bekerja di minggu terakhir, akhirnya dia nemui pemilik rumah satu kali ditemui nggak ada, sudah dia pindah. Padahal rentang waktu sebulan itu maksudnya biar menyelesaikan masalah itu ya. Pemetaan waktu dan cara kerja mereka. Tapi sebagian besar sudah mematuhi, tapi masih ada juga kami lihat karena warga ini ditemui kan masing-masing jamnya ada di rumah, ya kan. Nah, beberapa hal-hal tersebut yang mempengaruhi masalah klasik ini juga termasuk sistem kependudukan kita yang memang perlu ada ya sama-sama kita ini melakukan perbaikan. Pemilik KTP juga betul. Pemilik KTP yang seperti disampaikan Bang Muli tadi di Denai, ada beberapa daerah lain itu juga banyak variabelnya. Dia setelah ditetapkan bulan Oktober DPT bisa juga orang mengurus KTP keluar terbit KTP-nya tidak masuk ke DPT. Bisa juga dia tidak terdaftar dalam DPT. Dia memang sudah memiliki KTP sejak lama, tapi tidak terdaftar dalam DPT karena dia tidak jelas keberadaannya. Waktu ditemui tidak ada, dan faktanya misalnya dia tidak ada di domisili sesuai dengan nama KTP-nya. Nah, banyak hal yang memang ya ini ya harus seluruh pemangku kepentingan ya harus sama-sama kita memikirkan aspek data pemilih ya. Karena data pemilih ini erat dengan hubungannya dengan data kependudukan. Nah, di bawah juga begitu. Ada persepsi yang yang berbeda. Ya, ada yang salah paham. Mencoret data pemilih itu seolah-olah mencoret data kependudukan. Padahal beda. Mencoret data yang dicoret itu bukan berarti tidak mengakui data kependudukannya.
kesalahpahaman, mencoret data yang tidak memenuhi syarat, seolah itu pidana, menghapus, menghalangi dan sebagainya. Jadi ada semacam ini kekhawatiran ya antara melaksanakan tugas dengan ancaman pidana. Tapi kalau dimasukkan, karena kita ada mekanisme mencocokkan penelitian, mengubah, memperbaiki, menghapus, ya kan data ini. Tapi kalau misalnya pemilik KTP, kita misalnya kalau ditugaskan datang ke alamat KTP-nya nggak dikenal, tidak berada di tempat, nggak jelas keberadaannya, itu kan dicoret. Tapi dia KTP-nya ada KTP Medan, tiba-tiba muncul dia. Tapi kalau kemudian kita masukkan semua, tapi prosedur nggak kita lakukan, pemilik KTP yang BPT itu akan naik tinggi, tapi nggak bisa pasti kita memberikan kepastian apakah dia memang warga kota Medan yang memang berdomisili di Medan dan sebagainya. Jadi memang banyak nih. Jadi kita tahun 2015 1.900.000 gitu. Iya. Kita bersihkan menjadi sekarang itu berapa ribu. Dan itu sebenarnya banyak di Medan itu. Pemilik KTP tapi tidak bertinggal KTP Medan tinggal di kota Medan. Itu SOP kita, ya nggak bisa kita mencopet di Deli Serdang. Contoh, ini kan banyak. Orang itu di amplas di kanal aja batasnya. Iya. Tapi kita mengetahui ada orang di sana, di seberang sana itu orang Medan. Tapi kita nggak bisa lompat ke sana, masuk ke wilayah kerja. Nah, jadi banyak hal yang perlu dievaluasi. Kira-kira itu pernah nggak jadi kajian khusus KPU lah secara nasional posisi seperti ini? Pernah nggak jadi kajian khusus KPU? Ya, maka ya itu selalu dikaji dan biasanya kita selalu melibatkan dinas pendidikan dan pemerintah. Kalau ini persoalan daerah perbatasan, itu soal aspek geografisnya. Nah, tapi kita juga sering berhadapan dengan masyarakat ya, untuk kepatuhannya dalam mengurus administrasi kependudukannya. Banyak kita temui itu. Dia misalnya di seberang tanah lebih murah. Ya, dia sebenarnya sudah tidak berada di Medan, tapi misalnya dia di sana dia bisa di sini tanah mahal, membangun rumah sulit di sana lebih murah dan sebagainya, KTP-nya dibiarkan. Tapi ketika dia pilkada balik lagi, begitu. Jadi soal peran-peran masyarakat, peran pemerintah, penyelenggara pemilu itu dan pemangku kepentingan kan, itu besar sekali. Jadi memang perlu waktu bertahun-tahun ini. Perlu waktu lama. Sistemnya harus diperbaiki ya. Kesadaran masyarakatnya harus tinggi, baru kita semua harus memberikan perhatian khusus. Sistemnya juga harus diperbaiki. Updating itu harus ada juga. Update sensus. Nah, kami kan melakukan coba begitu ada event pilkada. Iya. Nah, pemerintah juga kami harapkan juga melakukan ini. Sementara pendataan sensus penduduk yang dilakukan pemerintah itu kan cuma 5 tahun sekali kan? Ya kan? 10 ya. Nah, malah diperpanjang lagi 10 tahun sekali. Juga masalahnya. Itu juga masalah. Ada juga masalahnya, ada beberapa warga-warga yang belum punya KTP kan. Ada kendala di situ juga. Ya. Oke, baik Bang Ilham, mungkin kita cuma punya waktu 1 jam ya. Sayang sekali sebenarnya, ini menarik ya Bang Ilham ya, sangat menarik. Mungkin bisa kita kupas. Berapa waktunya? Waktu kita ini yang kayaknya memang dipaksa, kita dipaksa untuk bisa dengan waktu 1 jam. Tapi yang mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini oleh dua narasumber yang cukup kapabel ya kalau menurut hitungan kita. Hendaknya ini jadi penambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat bahwa sebenarnya semua penyelenggara pemilu itu sudah bekerja maksimal dan tinggal dibutuhkan bagaimana kita meningkatkan sebagai masyarakat meningkatkan partisipasi agar jangan timbul persoalan-persoalan di masa mendatang. Mungkin begitu Bang ya. Nah mungkin dari Bang Ilham apa sih yang kita tunggu Bang, closing statementnya Bang mungkin yang bisa
mendidik lah kepada masyarakat gitu sekaitan dengan pelaksanaan pilkada? Pertama, saya berharap masyarakat itu selalu mengupdate data di kependudukan. Contoh kasus, mungkin ada keluarga yang meninggal atau pindah, mereka wajib melaporkan agar ke depan ketika akan memilih dia tidak repot. KPU ini kan dikenal masyarakat ketika hari-hari tertentu saja, pilkada, pileg, pilpres. Setelah itu seperti dia ada juga harapan kami kepada KPU khususnya pemutahiran data itu sinkron dengan dinas kependudukan. Ketika nanti pilkada tinggal menyajikan saja sesungguhnya ini loh. Ini kan juga ada perwakilan partai-partai politik yang berkepentingan di sana. Ketika pendaftaran paslon atau pileg kan penetapan jumlah DPD itu kan melibatkan partai-partai politik. Mereka mengiyakan, kadang-kadang ada berbenturan di sana. Tapi sesungguhnya kalau pemutahiran data itu ada dinas kependudukan menyajikan barang ini kepada KPU, inilah jumlah pemilih Kota Medan, dan partai politik mensinkronisasikannya kepada dinas kependudukan, memang ini sama, tidak ada masalah itu. Tinggal ketok palu saja KPU saya rasa. Tapi itu tadi bagian sejarah produk kita, ada yang lahir, meninggal, pindah, laporkan segera. Memang kita kurang aktif ya Bang ya, penduduk kita ya. Yang sudah menikah pecah kakaknya lapor juga. Lapor juga gitu ya. Itu kan otomatis masuk ke data. Oke Bang, sebelum closing statement kepada Bang Agus ya, ada tambahan mungkin Bang usulan dari kita ya. Kita melihat PPDP itu memang bekerja, tapi di ujung waktu memang mereka bekerja. Nah, yang ada di situ satu pertanyaan yang sering bermain di pikiran saya, kenapa PPDP ini harus melibatkan oknum kepala lingkungan? Kan begitu. Nah, kira-kira KPU bisa nggak di kedepannya untuk merekrut petugas PPDP itu secara independen? Aku pikir itu mungkin solusi Bang, solusi terhadap persoalan yang diakui oleh KPU tadi. Memang PPDP itu bekerja di ujung waktu. Mungkin itu usulan dari kita. Namun kita kan untuk closing statementnya KPU kita juga butuh ya pada kesempatan kali ini. Kira-kira apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Medan khususnya? Ya, saya menyimak juga tadi saran masukannya. Dengan waktu saya mencatatnya dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi proyeksi kami ya soal rekrutmen PPDP juga gitu ya. Tapi peran lingkungan itu memang penting, penting. Tapi tidak harus jadi PPDP dia sebagai koordinasi kita anggap yang mengetahui wilayah warga di wilayahnya. Tapi nanti independen sebenarnya problemnya, cuma memang pengusulan itu namanya ya itulah ada orang-orangnya ya. Menjadi koreksi kami dari Bang Ilham, saya juga tadi kan menjadi masukan kita, dan saya dalam kesempatan ini ingin mengucapkan kepada warga Kota Medan ucapan terima kasih kami sebagai penyelenggara pemilu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kota Medan yang telah berpartisipasi menggunakan pilihnya di Pilkada Kota Medan, dan mudah-mudahan selalu kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah SWT di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami berharap juga peran partisipasi pengawasan masyarakat tidak hanya diberikan pada saat pilkada, tapi begitu ada pemerintah yang terpilih ya, pemerintah wali kota dan kota yang sudah bekerja, saya kira sama dengan partai politik Golkar tadi. Dia tetap diawasi, tidak hanya mendukung, tapi tetap kontrol, pengawasan. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, sehingga proses pilkadanya baik, hasil pilkada kita wali kota dan wali kota tidak terkontrol juga, jangan lepas. Nah, supaya dari berbagai evaluasi orang melihat Kota Medan ada kasus-kasus dan sebagainya itu tidak terjadi lagi. Dan alhamdulillah saya secara umum sebagai ketua KPU bersyukur pilkada Kota Medan ini berlangsung lancar, tidak ada persoalan yang luar biasa ya, aman ya, dan partisipasi cukup tinggi. Dan saya kira tidak terlepas juga peran-peran peserta pemilu tim kampanye partai politik untuk mendamaikan suasana. Alhamdulillah saya khawatir yang orang lihat ternyata tidak,
dan pemerintah kita nanti memang menjaga amanah rakyat. Ya, amin. Ya. Jadi terima kasih kepada kedua narasumber ya, Bang Ilham Shah dan Bang Agus Damani. Moga-moga kiranya apa yang bincang-bincang kita hari ini itu bisa menjadi sebuah masukan, motivasi buat masyarakat untuk bisa mengambil peran sesuai dengan fungsinya, mungkin begitu ya Bang. Terima kasih kepada sahabat delegasi yang sudah ikut mengikuti bincang-bincang kita hari ini, dan satu yang kita harapkan adalah bahwa demokrasi itu adalah hasil terbaik dan semua pihak hendaknya menerimalah hasil yang terbaik yang ada hari ini. Mungkin itu dari saya. Oke. Mungkin itu dari saya, Muhammad Lian Sanasution. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.